Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan dengan NPM 24031024001019. Saya dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan codingan Python Visual Code dari sebuah aplikasi. Aplikasi ini. Di sini ada 3 aplikasi. Yang pertama aplikasi untuk mengurutkan angka, yang kedua ada aplikasi mencari bilangan prima, dan yang ketiga aplikasi menghitung banyak huruf. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum itu kita coba lihat dulu aplikasinya seperti apa. Di sini berapa data yang ingin diinput, kita coba masukin 2. Dan lanjutkan data yang ke-1, kita coba 20. Yang kedua kita coba 20. Hasilnya akan seperti ini nanti. Terus aplikasi yang kedua mencari bilangan prima, kita masukkan batas angkanya coba 200. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, menghitung frekuensi huruf. Kita coba di sini tulisannya Muhammad Naufal Ramadan, menggunakan nama saya sendiri, dan hasilnya akan seperti ini. Baik, kita langsung saja menuju ke visual code-nya. Baik, di sini kita mulai dari yang pertama, aplikasi pertama, yaitu mengurutkan angka. Di sini saya menggunakan print atau perintah agar bisa menampilkan pada saat di running. Seperti ini contohnya. Nah, perintah ini saya gunakan untuk menjadi judul atau sebagai pemanis saja. Sini. Baik, selanjutnya di sini saya menggunakan def atau definisi kalkulator data. Jadi di sini itu fungsi yang bernama kalkulator data. Kemudian di sini saya memakai while true atau looping. Jadi kegunaan looping ini ketika kita running itu nanti kita bisa ada opsi pilihan untuk mau input data lagi, atau nanti kita tulis ya atau tidak. Kalau ya, maka nanti user tinggal menambahkan datanya lagi. Kalau tidak, maka program akan selesai. Kalau misalnya tidak menggunakan looping itu, nanti kita kalau misalnya mau mencari data lain, kita harus ngerunning lagi. Terus selanjutnya di sini ada pagar input titik 2 jumlah data yang ingin dimasukkan. Kalau dalam Python ini pagar ini berfungsi untuk tidak dibaca. Jadi sebenarnya kalau pagar ini tidak ada ngaruhnya, cuman saya pakai di sini agar saya bisa menjelaskan per part-partnya. Jadi ketika di running nanti tulisan input titik 2 jumlah data yang akan dimasukkan itu tidak ada di runningannya nanti, di hasilnya nanti. Selanjutnya di sini kita membuat variabel jumlah data. Di sini pakai underscore karena itu bisa jadi spasi, karena kalau misalnya di spasi di sistem itu tidak bisa, kecuali dalam string spasinya baru bisa digunakan. Terus di sini sama dengan integer input, terus perintahkan nanti berapa data yang akan ingin diinput oleh pengguna codingan ini, aplikasi ini. Kenapa menggunakan integer tidak float? Karena jumlah data itu pasti, atau data yang ingin diinput itu pasti merupakan bilangan bulat, karena tidak mungkin data itu setengah. Misalnya berapa data yang ingin diinput, setengah itu kan tidak mungkin.
Kemudian di sini kita buat dulu list untuk menyimpan datanya, yaitu ada data sama dengan kurung siku. Di sini menggunakan kurung siku. Menggunakan kurung siku karena untuk membuat list kosong. Terus di sini kita membuat untuk pengumpulan data dari penggunanya. Di sini for i in range. For itu pengulangan dari i dalam rentang jumlah data atau berapa data yang akan diinput oleh user pengguna. Di sini itu for i itu karena i itu 0 ya kalau di sistem itu, karena komputer itu membacanya itu menghitungnya itu dari 0. Kalau manusia itu dari 1. Terus kita buat nilai sama dengan float. Kenapa di sini menggunakan float beda dengan yang jumlah data? Karena takutnya data dari pengguna itu akan desimal gitu. Kalau float itu lebih fleksibel. Kalau integer itu untuk angka yang bulat. Di sini F untuk format stringnya data ke i ditambah 1. Nah, di sini fungsinya data ke i tambah 1 itu kalau misalnya i doang di sini, maka sistem itu akan membacanya ketika di running itu akan membacanya bilangan 0, 1 dan 2. Kalau makanya kita tambah 1 di sini agar bilangannya itu mulai dari 1, 2, 3. Coba kita lihat dulu. Di sini kalau misalnya tambah i saja. Coba sorry ini di sini data ke 0. Makanya kita harus menggunakan i ditambah 1. Coba kita running. Sorry. Sini 2. Nah, di sini data ke 1. Beda sama yang tadi, kalau misalnya cuma i doang itu komputer membacanya 0. Selanjutnya data append. Data append ini itu untuk memasukkan datanya nilainya ke dalam data yang ada di sini. Data yang tadi kita sudah buat list untuk menyimpan data. Contohnya seperti ini. Saya sudah membuat penjelasannya. Di sini ada list menu sama dengan st memakai kurung siku. Terus list menu ditambahkan append tadi variabel list menu ini ditambahkan s0. Ketika kita running, maka di sini otomatis sudah tertambahkan s0. Mungkin itu bisa menjadi gambarannya. Selanjutnya untuk menghitung total, rata-rata, nilai terendah dan nilai tertingginya itu kita menggunakan rumus-rumus. Untuk totalnya itu variabel total kita menggunakan sum. Sum di sini dengan datanya. Sum itu menjumlahkan datanya. Jadi totalnya itu rumusnya itu adalah jumlah dari datanya. Misalnya coba kita running, datanya 2 saja, ini 20 tambah 20. Nah, untuk totalnya itu jumlah data ke 1 ditambah data kedua, 20 ditambah 20 yaitu jadi 40. Untuk rata-ratanya yaitu total dari ini, totalnya contohnya ini 40 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya 2 tadi. Jadi 40 dibagi 2 jadi 20. Di sini kenapa ada titik? Karena kita menggunakan float, soalnya takutnya ada desimal. Kalau misalkan menggunakan integer, maka bilangannya akan bulat. Untuk nilai terendahnya itu kita menggunakan minimum data
angka minimum itu yang paling terkecilnya, yang paling terendahnya di sini 20 dan nilai tertingginya juga di sini 20. Coba kalau misalnya kita buat berbeda, bukan 20 di sini 50. Nah, nilai tertingginya di sini 50 dan nilai terendahnya 20. Terus kita buat penampilan hasilnya. Di sini kita menggunakan perintah /n. Kenapa di sini menggunakan /n? Karena agar menjadi paragraf baru, jadi di bawahnya agar kelihatan lebih rapi. Printf format string, totalnya itu total dari variabel ini, dari data sini. Untuk print rata-ratanya sama, semuanya sama. Di sini kita hanya menampilkan hasil dari sininya. Ketika di running seperti ini nantinya jumlah-jumlahnya di sini. Nah, di sini ada loopingannya untuk menanyakan, untuk menimbulkan opsi input data lagi iya atau tidak. Di sini menggunakan lower karena agar tidak sensitif ya. Kalau misalnya menggunakan biar yang menggunakan itu bisa kata-katanya tidak kapital gitu, kapital juga bisa. Kita coba aja di sini kapital, ya, maka masih tetap bisa. Untuk penggunaan lower, sini juga agar ininya kecil. Sebenarnya ini untuk merintah. Bisa juga untuk memerintah agar yang bisa dibaca oleh sistem itu hanya angka huruf-huruf yang kecil. Di sini kita gunakan if jika ingin mengulang semua dari codingan ini, maka tulislah ya. Oleh penggunanya harus ya dulu. Harus menulis ya dulu di sini, baru kita bisa menginput data yang lain. Dan ketika tidak, kurung tanda seru ini mengartikan bahwa kalau misalnya user tidak menuliskan ya selain dari ya, maka program akan selesai. Di sini di break, menggunakan break agar loopingan ini berhenti. Dan di sini yang terakhir yang paling penting, untuk menjalankan fungsi definisi dari kalkulator data ini menggunakan kalkulator data dengan di sini ada kurung biasa. Mungkin itu penjelasan dari menggunakan angka. Sekarang kita lanjut ke yang mencari bilangan prima. Baik, di sini ada mencari bilangan prima yang kedua. Sebelumnya saya mau menjelaskan bilangan prima itu definisinya apa. Bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki pembagi satu dan dirinya sendiri. Kenapa mulai dari angka 2 bukan 1? Karena 1 bukan bilangan prima dan semua bilangan dapat dibagi oleh 1. Jadi itu tidak relevan. Selanjutnya ini codingannya, kita buat lagi fungsi definisi cek prima dengan patokan bilangan. Jadi semua bilangan ini kemudian ada result dan sama dengan true, sama dengan benar. Jadi kita asumsikan semua bilangan ini adalah bilangan prima atau bilangan yang benar. Benar ini dianggapkan sebagai bilangan prima. Kita gunakan kondisi if atau jika bilangannya kurang dari 2 itu, maka bilangan tersebut hasilnya akan false atau salah. Jadi bilangan tersebut tidak termasuk bilangan prima. Kemudian di sini menggunakan for i variable in range dalam rentang 2, integer agar bilangan bulat, bilangannya di akar kuadratkan, terus ditambah 1. Di sini 2 itu agar sistem membacanya dari 2 karena sistem ini kan membacanya dari 0 ya, kalau manusia dari 1. Jadi bilangan prima itu dimulainya dari 2. Kemudian bilangannya di akar kuadratkan ditambah 1 agar si hasilnya itu bisa sampai
bilangan yang dimasukkan oleh user. Kemudian if bilangan modulus i sama dengan 0, jadi kita menggunakan kondisi if lagi jika bilangan yang dimasukkan oleh user misalnya 10. Ibaratkan saya mempunyai 10 kue, terus dibagikan 2 oleh kedua orang, maka masing-masing mendapatkan 5, terus kue itu akan habis. Nah, kue itu habis, tidak ada sisa. Jika tidak ada sisa bilangan yang dimasukkan oleh user, maka resultnya atau hasilnya itu akan salah, maka bilangan tersebut adalah bukan bilangan prima. Tapi kalau misalnya bilangan tersebut prima, maka sistem ini akan membaca bahwa bilangan tersebut prima. Kembali lagi ke yang result true. Terus di sini kita buat perintah lagi untuk mencari bilangan prima, dalam kurung kutip lagi mencari bilangan prima. Sebagai di sininya untuk ininya mencari bilangan prima. Terus kita masukkan variabel batas sebagai input dengan tulisan masukkan batas angka untuk user nanti. Dan terus kita buat lagi variabel min sama dengan 2. Kenapa 2? Karena bilangan prima itu dimulainya dari 2. Terus maksimalnya itu integer agar bilangan bulat, dan batasnya itu input yang akan dimasukkan oleh user. Terus kita buat lagi variabel list prima untuk, dan ini kurung siku untuk menyimpan data nanti. Terus kita gunakan lagi for variabel i in range dalam rentang minimalnya 2 tadi, maksimalnya batas dari ini, batas input yang dimasukkan oleh user ditambah 1 ini agar membacanya dari 2. Terus kita gunakan lagi if, kondisi if untuk mencek prima dari variabel i tadi yang dimasukkan oleh user. Terus kita buat lagi list prima append dalam kurung variabel i atau i iterator. Di sini list prima ini akan dimasukkan ke yang tadi kita udah buat memakai kurung siku. Terus kita buat lagi perintah pakai f format string bilangan prima hingga maksimum atau batas yang dimasukkan oleh user itu dengan adalah ini memakai ends. Kenapa? Karena agar bilangan prima ini hasilnya nanti tidak di bawahnya, jadi ada di pinggirnya. Kita coba kalau misalnya nggak pakai ends. Hasilnya akan di bawah, beda dengan yang ini akan ada di sampingnya. Kita balikan lagi biar ada n-nya. Kemudian ini menggunakan print ini tuh agar hasilnya itu agar ada koma-komanya seperti ini. Koma ini berfungsi agar hasilnya nanti ada koma. Terus list prima ini ada kode map str ini karena list prima ini masih jadi elemen. Terus kita gunakan kode str ini atau string dan map agar list prima ini menjadi format string. Kemudian dijoinkan agar bisa digabungkan. Selanjutnya kita buat kondisi if untuk mencek prima maksimum dengan menggunakan perintah print /n agar rapi paragraf baru. Kemudian format
agar sederhana dan singkat codingannya, angka maksimumnya itu adalah bilangan prima. Kalau bilangan prima, sistem akan membacanya nanti ya. Kemudian menggunakan kondisi yang lain atau else ketika sama kodenya, menggunakan print /n format angka dan max juga. Kalau bilangan primanya bukan bilangan prima, maka sistem akan membacanya bukan. Kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan definisi fungsi yang diberi nama hitung underscore frekuensi dan patokan teksnya dengan patokan teks. Di sini kita buat frekuensi sama dengan kurung kurawa untuk membuat dictionary kosong untuk menyimpan huruf. Kemudian for huruf, untuk huruf yang di dalam teks kita buat kondisi jika huruf isa alpha ini untuk memeriksa apakah karakter adalah huruf bukan simbol. Kemudian huruf sama dengan huruf titik lower, itu fungsinya untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil. Jadi ketika misalnya kita menggunakan huruf kapital, itu kebacanya oleh sistem itu tetap huruf kecil. Kita coba running. Di sini kebacanya tetap huruf kecil. Ya. Kemudian jika huruf in frekuensi hurufnya itu di sini if huruf in frekuensi dalam kurung siku huruf ditambah sama dengan 1. Kenapa kayak gini? Harus ada tambahnya dulu karena kalau nanti kata yang dimasukkan oleh user itu ada 2 huruf yang sama, maka sistem ini akan menghitungnya 2 totalnya. Kalau misalnya tidak ada, maka dihitungnya 1. Coba ini yang tadi ditambahin 1, di sini e nya 2. Sini E nya jadi 1. Itu fungsinya. Keluarin dulu. Di sini kalau misalnya yang lain, kondisi lain selain yang tadi di hurufnya ada 2, maka frekuensi huruf dianggap 1 saja. Di sini untuk menampilkan hasilnya, yaitu total underscore huruf sama dengan sum frekuensi titik values. Nah, di sini total huruf sama dengan sum dalam kurung frekuensi titik values itu, karena frekuensi titik values itu untuk mengambil semua nilai atau jumlah huruf dari dictionary tadi, dari frekuensi dictionary ini. Terus untuk sum itu sama seperti yang awal, yang UTS yang contoh pertama, yaitu menjumlahkan semua nilai untuk mendapatkan total kemunculan hurufnya di dalam teks. Ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang jumlah total huruf dalam teksnya. Nah, di sini ada for huruf, jumlah inserted dalam kurung frekuensi items. Ini untuk membuat output yang diambil atau mengambil frekuensi yang ada di dalam
seri-seri kata yang ada di dalam frekuensi. Jadi ini tuh untuk mengambil, untuk mensortir. Kemudian di sini ada print atau perintah F. Perintah F format. Ini untuk bisa mencetak pasangan huruf dan jumlahnya. Kemudian di sini menggunakan looping sama seperti yang pertama, yaitu menggunakan while true agar program ini tidak perlu di running lagi. Jadi hanya sebagai running, terus user bisa mau keluar atau berhenti, atau bisa masukkan teks yang lainnya. Di sini menggunakan input underscore text sama dengan input, variabel input text ini sama dengan input dengan diberi nama masukkan teks atau ketik keluar untuk berhenti. Jika input text underscore text titik lower di agar si ini tuh, si kata ini tuh jadi kecil bukan kapital, huruf kapital. Jika user menuliskan keluar, maka program ini telah selesai. Kemudian break itu untuk memberhentikan looping semua ini, untuk menghancurkannya. Kemudian ini sebagai hitung frekuensi input text ini sebagai dan hitung dalam underscore frekuensi input text ini dalam kurung input underscore text ini untuk menjalankan fungsinya agar bisa berjalan dan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh user. Mungkin sekian yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.